Di sini kakak mau menceritakan pengalaman kakak selama berkuliah di terapi bicara. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Makan roti sambil nonton TV. Jangan lupa beli minuman. Kenalin nih, nama saya Betania dari jurusan terapi bicara D4. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama 2 tahun berkuliah di terapi bicara. Nah, itu ada bagaikan roller coaster yang penuh kegembiraan dan lembah-lembah tantangan yang tak terlupakan. Mari kita mulai pengalaman dari semester 1 yang diwarnai suka dan dukanya. Pertama, itu terasa seperti ujian mental dan fisik. Itu karena ada 9 mata kuliah dan 2 diantaranya ada linguistik dan anatomi fisiologi menjadi momok tersendiri. Saja ya teman-teman, kita harus bergulat dengan istilah-istilah rumit dan linguistik. Tuh, serasa otak kita mau meledak loh. Nah, anatomi fisiologi tak kalah menentang loh. Nah, kita harus menghafalkan nama-nama otak dan saraf yang seakan tidak ada habisnya loh, teman-teman. Nah, rasanya setiap hari adalah pertarungan melawan lembaran-lembaran catatan yang tak pernah berhenti bertambah. Namun, di tengah kesulitan itu, ada secerah cahaya yang menerangi hari-hariku. Semangatku di tengah lelahnya kuliah. Dan yang paling mengesankan adalah dosen-dosen di terapi bicara sangat baik dan suportif dan siap membantu kami dalam memahami mata kuliah yang rumit. Sekarang, mari kita lanjut pengalaman saya di semester 2. Nah, di semester 2, awal-awal itu banyak tugas yang menumpuk dan tiba-tiba KKM menjadi naik. Nah, di semester 2 itu datang dengan tantangan yang berbeda. Tumpukan tugas seakan tak ada habisnya. Kadang 1, 2, atau lebih. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Maka kita harus pintar-pintar mengatur waktu dan energi agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, memahami tugas-tugas yang diberikan itu terasa sulit. Beberapa materi-materi itu terasa abstrak dan kita harus membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Belum lagi KKM yang dinaikkan membuat tekanan semakin terasa. Rasanya semester ini adalah ujian kesabaran dan ketekunan. Namun, di tengah badai tugas dan tekanan akademik, ada hal-hal indah yang tetap membuatku bersyukur. Salah satunya adalah kesempatan untuk beribadah bersama teman-teman seiman. Kekuatan doa dan kebersamaan kami menjadi penguat di tengah kesulitan. Saling mendukung dan berbagi semangat membuat beban terasa lebih ringan. 2 semester ini mengajarku banyak-banyak hal. Yang pertama, arti persahabatan. Yang kedua, adanya keturunan. Yang ketiga, dan pentingnya keseimbangan hidup. Petualangan di semester berikutnya tidak akan kalah seru lagi loh teman-teman. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, meskipun menghadapi tantangan seperti mata kuliah yang sulit dan tugas yang menumpuk, setiap pengalaman tersebut berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan profesional. Nah, kesulitan memahami materi seperti linguistik dan anatomi fisiologi mengajari pentingnya ketekunan dan usaha. Nah, yang kedua, selama perjalanan ini bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, kebersamaan dan dukungan dari teman-teman sekelas itu menjadi motivasi yang kuat dalam menghadapi
tantangan akademik. Nah, yang ketiga, itu kegiatan seperti observasi dan wawancara SLB. Itu memberikan wawasan nyata tentang dunia. Interaksi dengan anak-anak SLB itu tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi, tetapi juga membangun empati dan rasa bersyukur. Nah, ada dampak positifnya loh teman-teman. Jurusan terapi wicara bukan tentang teori, tetapi juga tentang memberikan dampak positif ke kehidupan orang lain, membantu pasien menemukan suara, dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Itu adalah pengalaman yang memuaskan dan bermakna. Komitmen untuk belajar, meskipun ada tekanan dari peningkatan KKM dan beban tugas, pengalaman ini mengajarkan pentingnya disiplin dan komitmen untuk tetap belajar, yang merupakan kunci kesuksesan di dunia profesional. Dengan pengalaman dari saya akan menutupnya dengan pantun. Berbaju kurung si anak darah, sanggul berhias kembang melati. Jika ada tutur kata yang terselip, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.